Halo semuanya, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bapak bakal melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai SPL TV ya, atau sistem persamaan linear 3 variabel, yang dimana sebelumnya kita sudah mengerjakan dengan metode eliminasi ya, substitusi, dan sekarang kita bakal mengerjakan dengan cara determinan. Nah, di sini sudah terlihat begitu banyak angka gitu ya. Tapi jangan khawatir, ini sebenarnya sangat-sangat mudah. Cuman kalian memang harus lebih fokus ya, karena di sini ada simbol dan ada permisalan, dan jangan sampai salah memasukkan angka atau simbol A itu angkanya berapa. Oke, langsung saja kita mulai ya. Di sini ada contoh soal ya, yang dimana diperoleh sebuah sistem persamaan linear 3 variabel ya, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 40 untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua adalah X sama dengan 2Y, ini jangan dilihat dulu. Dan persamaan ketiga adalah 75X tambah 120Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Oke, nah ini kita bakal, kalau kita mau rubah X sama dengan 2Y, kita rubah menjadi X negatif 2Y. Kenapa 2Y? Jadi 2Y ini pindah ke kiri menjadi negatif, karena di sini positif ya. Positif pindah menjadi negatif. Nah, di sini angka atau nilai dari Z dan D-nya nggak ada ya, atau C dan D-nya nggak ada, maka di sini plus 0 sama dengan 0 ya. Ini bakal berguna nanti saat kita menentukan ya, A, B, C, dan D. Tapi di sini kita rubah aja dulu ya, biar lebih mudah. Oke. Pertanyaannya, tentukan nilai X, Y, dan Z. Oke, kita lanjut ya. Kita permisalkan ya, kita misalkan A, B, C, D. A-nya adalah X, Y-nya adalah B, C-nya adalah Z, dan D-nya adalah hasil akhirnya ya, sama dengan 40 ini. Maka kita bakal mendapatkan 3 persamaan ya, permisalan A1, B1, C1, D1. Ada di sini persamaan kedua dengan A2, B2, C2, dan D2, dan persamaan ketiga A3, B3, C3, dan D3. Oke, kita langsung saja mulai ya. Kita masukkan A1, ingat A1, A adalah X, B adalah Y, C adalah Z, dan D adalah hasil. A sama dengan X. X-nya berapa di sini? X-nya sama dengan 1 ya. X sama dengan 1 ini. Kalau nggak ada tulisan, hanya variabel saja, maka 1. Kalau ada tulisan 2X, maka 2 ya X-nya. Atau hanya 2. Karena di sini tidak ada variabel, tidak ada angka 2 gitu ya, atau 3 atau 4, hanya X saja, maka 1. Maka di sini kita dapatkan X1 sama dengan 1. Oke? Kita dapatkan X1 sama dengan 1. Lanjut, Y. Y sama dengan B. B1 sama dengan 1 didapat dari Y. Y-nya 1. Lanjut, C1 sama dengan 1. Didapat dari mana? Z-nya. Z-nya sama dengan 1. D1-nya berapa? 40. Oke? Kita sudah dapatkan. Kita lanjut. Di sini kita dapatkan X sama dengan 2Y. Nah, X-nya sama dengan 1 ya. X sama dengan 1. A2 sama dengan 1. 2 ini maksudnya apa? 2 ini adalah persamaan kedua. A sama dengan X. Maka kita lihat. A2. A persamaan kedua. Berarti A sama dengan X. X di persamaan kedua. Oke? Nah, X ini sama dengan 1. Oke, kita lanjut. B2 sama dengan berapa? Atau nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya tadi kita sudah rubah ya. Di sini adalah negatif 2. Di sini positif. Ya. Kenapa di sini positif? Karena ini belum dirubah ya. Kita pindah ruas menjadi negatif. Kalau di kanannya positif, kita pindah ke kiri menjadi negatif. Makanya di sini negatif 2. C2-nya sama dengan berapa? Nah, C2-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada nilai Y, variabel Z dan juga nilai akhir. Tidak ada Z dan nilai akhir. Yang ada cuma X dan Y. Makanya di sini yang ada nilainya adalah A dan B saja. C dan D tidak ada, atau 0 ya. Tidak ada angkanya. Makanya di sini plus 0 sama dengan 0.
Lanjut di sini di persamaan ketiga, A3 sama dengan 75. Kita lihat persamaan ketiga, 75X, maka A-nya 75. 120Y, B2 kita lihat. B3 ya, karena ini persamaan ketiga. B3-nya 120, karena di sini 120Y. Oke, kita lihat lagi C3-nya 150, 150Z. Nah, kita dapatkan 150 ya. D3-nya kita lihat hasil akhirnya 4020. 4020, maka D3 4020. Nah, setelah kalian menentukan permisalan seperti tadi, baru kita bakal masukkan permisalan tadi ke dalam rumus. Nah, rumus ini kalian bisa lihat, nanti Bapak bakal fotokan rumusnya ya, biar kalian lebih enak melihatnya. Di sini ada rumus D1, B1, C1, D1, B1, D2, B2, C2, D2, B2, dan seterusnya ya. Nah, fungsi yang kita tadi ya, kita tentukan permisalan tadi, kita bakal masukkan ke dalam rumus tadi ya, rumus ini ya. Jadi D1 sama dengan berapa? Kita lihat D1 40. Maka kita ganti D1 rumus tadi menjadi 40. Selanjutnya kita lihat B1. Kita lihat B1 sama dengan 1. Oke, C1 kita lihat C1 sama dengan 1. D1 kita lihat D1 sama dengan 40. Kita tulis 40. B1 kita lihat B1 sama dengan 1, maka kita tulis 1. Seterusnya ya. Kalian ganti semua rumus ini sehingga mendapatkan nilai seperti ini ya, angka seperti ini. Nah, selanjutnya kita apakan? Kita tinggal jumlahkan per kali. Kita bakal kalikan ya. Ini masih belum kalian lihat. Kalian lihat dulu yang ini. Di sini ada garis lurus ya. Ada 3 garis lurus, 1, 2, 3. Dan ada 3 garis patah-patah juga. Ada 1, ada 2, ada 3. Begitu juga yang di bawah. Ada garis lurus 1, 2, 3. Ada juga garis patah-patah. 1, 2, 3. Nah, garis lurus ini itu adalah nilai dari yang pertama nanti ya. Dan garis yang patah-patah ini adalah nilai dari yang kedua. Begitu juga yang di bawah. Yang di bawah juga sama, nilai yang lurus ini, garis lurus adalah nilai yang pertama ya. Dan garis yang patah-patah adalah nilai yang kedua. Oke, kita lanjut. Garis yang lurus ini adalah D3 kali B2 kali C1. Jadi ini kalian bisa langsung tarik garis lurus perkalian ya. Jadi kalian kalikan D3 kali B2 kali C1. Maka kita dapat D3-nya adalah 4020, B2-nya adalah negatif 2, dan C1-nya adalah 1. Jadi 4020 kali negatif 2 kali 1. Maka hasilnya negatif 8040. Gitu ya. Lanjut B3 kali C2 kali D1. 120 kali 0 kali 40. Maka hasilnya 0. Begitu seterusnya ya. Kita dapatkan hasil 0 juga karena 150 dikali 0 kali 1 sama dengan 0 ya. Dan garis patah-patah sama juga, D1 kali B2 kali C3. 40 dikali negatif 2 dikali 150. Maka hasilnya yang negatif 12.000 ya. Lanjut, kita lihat garis patah-patah kedua adalah B1 dikali C2 dikali D3. B1 1 kali 0 kali 4020. Maka kita dapatkan hasil 0. Kenapa 0? Karena 1 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 4020 sama dengan 0 ya. Selanjutnya adalah 1 dikali 0 kali 120. Kita dapatkan 0. Yang di bawah juga sama ya. Kalian kalikan seperti yang di atas tadi ya. Maka kita bakal dapatkan hasil negatif 8040 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi dalam kurung negatif 12.000 ditambah 0 tambah 0. Oke, kita dapatkan angka yang di atas dan di bawah. Kita jumlahkan sekarang. Negatif 8040 ditambah 0 tambah 0 hasilnya adalah negatif 8040. Oke, negatif kita tulis negatif. Di sini negatif 12.000 ditambah 0 tambah 0 sama dengan negatif 12.000. Ingat di sini ada negatif. Negatif kali negatif menjadi positif. Makanya di sini menjadi positif 12.000.
Lanjut di bawah, 150 ditambah 0 ditambah 150. Sorry, negatif 150 ditambah 0 ditambah 150. Hasilnya 0. Oke, di sini 0. Dikurangi negatif 300 ditambah 0 ditambah 120. Kita lihat, negatif 300 ditambah 0 tambah 0. Maka negatif 300 ditambah 120 sama dengan negatif 180. Sorry, negatif 300 ditambah 120 ya. Hasilnya negatif 180. Negatif 180 dikali negatif sama dengan positif. Makanya di sini positif 180. Atau kalian juga bisa, di sini kan udah 0 ya. Kalian tidak lihat ini lagi. Kalian bisa kalikan negatif dikali negatif 300 menjadi positif 300. Kalau nolnya kalian abaikan saja, negatif kali positif 120 menjadi negatif 120. Makanya di sini 300 dikurangi 120. Hasilnya 180. Nah, dari hasil negatif 8040 ditambah 12000 kita dapatkan hasil 3960 dibagi 180. Hasilnya sama dengan 22. Nah, itulah nilai dari X. Oke, sampai sini sudah jelas. Kalian bisa melanjutkannya dengan cara yang sama di nilai Y dan nilai Z. Caranya bagaimana? Caranya juga sama. Kalian buat garis lurus 3, garis patah-patah 3 juga. Di bawahnya juga garis lurus 3, garis patah-patah 3. Garis lurus untuk angka yang pertama ini, dalam kurung yang pertama. Garis patah-patah adalah kurang dari, nah ingat rumusnya adalah kurang ya, min. Jadi dalam kurung kurang dalam kurung yang kedua. Nah, dalam kurung yang kedua ini adalah garis patah-patah tadi. Oke, seperti ini sangat mudah bukan? Semoga anak-anak semuanya mengerti, memahami. Dan ini kita sudah mendapatkan sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga kalian semua paham. Kalau masih belum paham, bisa ditanyakan ke WA pribadi Bapak dan kita bakal diskusi di sana ya. Sekian untuk pembelajaran mengenai SPLTV ini. Kita sudah mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Jadi tentukan nilai X, Y, dan Z. Kita dapatkan nilai X adalah 22, nilai Y adalah 11, dan nilai Z adalah 7. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Untuk Y dan Z bisa dicoba di rumah sendiri. Caranya sama, tidak ada bedanya. Kalian cuma harus teliti saja di sini ya. Itu saja kuncinya, teliti, jangan terburu-buru. Pembahasan untuk kali ini Bapak cukupkan. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa pakai masker kalau anak-anak keluar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.